Oke, welcome back semua rekan-rekan yang ada di sini yang menyaksikan video kita. Video ini adalah video kita yang ke-15, adalah materi kita yang terakhir di semester ini ya. Di mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini dari materi 1 sampai 15 kita sudah banyak mengenal istilah-istilah baru di dalam dunia perbankan maupun di dalam lembaga keuangan. Hal ini tujuannya adalah tentunya kita ingin memperoleh pengetahuan yang baru dan tentunya pengetahuan ini tentunya akan berguna bagi kita bila kita terjun di dalam masyarakat, terutama di dalam kegiatan bermasyarakat dan kemudian di dalam kita melakukan berbagai macam transaksi-transaksi nanti di dalam setiap pekerjaan kita maupun di kehidupan kita nanti. Oke, baik. Di materi kita yang terakhir ini saya akan coba menjelaskan mengenai analisa keuangan atau analisa kredit ya. Analisa kredit ini sangat luas sekali sebenarnya skupnya. Namun di sini ada beberapa tujuan penting di dalam mata kuliah ini. Yang penting adalah bagaimana menilai rasio keuangan, kemudian apa karakteristik di dalam melakukan kredit ya. Nah, kemudian kita harus bisa menilai kredit yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan berbagai macam ada sedikit perhitungan-perhitungan mengenai perhitungan kredit ya. Oke, baik. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke inti materi kita mengenai analisa kredit. Saya akan coba share materinya. Saya akan pindahkan sebentar. Analisa kredit. Oke, di materi ini kita akan fokus menilai ya, tentunya akan mengetahui bagaimana sih cara menganalisis kredit. Mungkin di sini kita harus pahami dulu arti kredit ya. Pernah nggak kita di sini semua melakukan kredit ya? Nah, itu juga menjadi pengetahuan kita. Kemudian kalau kita melihat laporan keuangan atau kita pernah belajar mungkin dulu waktu masih di bangku sekolah, kita tahu yang namanya belajar akuntansi, belajar ekonomi, ada bentuk neraca ya, ada debit dan kredit. Debit yang kita tahu adalah masuk ya, kredit adalah keluar. Nah, analisa kredit ini bukan masalah debit atau keluar, tetapi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita menghitung perhitungan kredit ini. Kemudian kegunaan kredit itu apa saja, kemudian karakteristik dari proses kredit itu seperti apa. Nah, ini akan menjadi pokok pembahasan kita di dalam materi kita. Baik, saya akan coba langsung memberikan materi-materi. Di dalam analisa kredit, tentunya kita perlu tahu dulu prosedur, ya, prosedur atau semacam uh, tatanan lah ya, tatanan bagaimana ketika kita berurusan dengan kredit. Nah, kredit ini yang perlu kita ketahui dulu di awal ya, adalah sesuatu yang kita butuhkan, namun ada sesuatu yang perlu kita bayar di kemudian hari. Nah, kemudian hari ini nanti tentunya ada perhitungannya berdasarkan jangka waktu dan kemudian ada prasyaratnya dan kemudian tentunya ada biaya lain yang harus ditambahkan karena kita sudah memperoleh dengan cara kredit. Berbeda kalau kita memperoleh caranya dengan cash ya. Oke, itu dulu yang kita pahami. Pahami dulu arti kredit baru nanti kita akan coba belajar mengenai bagaimana sih prosedur-prosedur persyaratan kredit. Dan kebetulan di dalam kredit ini saya sangat berpengalaman sekali karena saya dulu di bagian analisa kredit ya, di pekerjaan saya dulu di bank. Jadi saya itu menilai seseorang jika ada calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman, jadi mereka harus bertemu dengan saya dulu, kemudian saya akan coba menghitung, membuat portofolio keuangan layak atau tidaknya seseorang diberikan kredit. Jadi keputusan itu ada di tangan saya sendiri. Ya, jadi resiko pun ada di tangan saya sendiri. Nah, ini biasanya banyak faktor yang mempengaruhi layak atau tidaknya kita memberikan pinjaman kepada seseorang. Ya, selain persyaratan, kemudian nanti ada namanya analisa
on the spot ya. On the spot itu kita bisa langsung melihat lapangan kondisinya seperti apa. Kemudian analisa pendapatan calon debitur atau calon kreditur itu. Nah, ini akan menjadi faktor-faktor pertimbangan secara umumnya. Oke, nanti setelah itu barulah masuk ke dalam teknisnya. Kalau gaji sekian, kira-kira dia layak nggak kalau kita kasih pinjam dengan plafon segini? Nah, kemudian nanti ada yang namanya jangka waktu pinjaman. Nah, semakin panjang jangka waktu yang dilakukan, tentunya angsurannya akan semakin rendah. Tetapi yang semakin tinggi adalah angsurannya. Nah, itu ya, itu akan menjadi faktor pertimbangan kita dalam memenuhi kebutuhan dari calon si kreditur tadi. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di awal mengenai prosedur dan persyaratan kredit. Prosedur dan persyaratan kredit adalah sesuatu yang wajib dipahami oleh si calon kreditur ya. Ketika dia datang, dia bertemu dengan seseorang untuk melakukan dan bertujuan untuk melakukan pinjaman, tentunya dia harus tahu dulu syaratnya. Yang biasanya terjadi di dalam perusahaan-perusahaan ini, pertama, calon debitur tuh harus mengajukan surat permohonan. Surat permohonan atau mengisi formulir ya, nanti ada semua formulir, persyaratannya apa saja dan itu harus dipenuhi. Yang pertama, yang pasti ada yang berhubungan dengan identifikasi si calon. Jadi harus ada KTP, kemudian nanti ada fotokopi izin usaha ya. Nah, ini kalau yang mereka memiliki usaha. Nah, ini tergantung jenis kreditnya ya. Kredit itu ada yang bentuk kredit usaha, ada yang kredit mandiri, ada yang kredit untuk pendidikan dan macam-macam. Nah, ini kita berbicara secara umum terlebih dahulu ya. Nah, biasanya yang dibutuhkan itu adalah identitas mengenai fotokopi ijazah atau fotokopi KTP kita ya, kalau untuk pendidikan tentunya ijazah. Kemudian untuk yang kita memiliki usaha baru berjalan atau yang ingin berjalan, biasanya kita membutuhkan yang namanya fotokopi izin usaha. Ini biasanya dilampirkan dalam bentuk tanda daftar perusahaan atau mungkin foto ya, foto walaupun dia belum ada sah gitu ya, belum memiliki tanda daftar perusahaan, minimal dia ada bukti fisik tokonya di mana. Nah, itu ya. Jadi ada usahanya apa. Nah, kemudian setelah itu ada bukti akta pendirian. Nah, ini awal beserta perubahan akta pendirian ini juga biasanya kalau digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah agak-agak ini ya, sudah besar, agak maju sedikit. Nah, ini tentunya didukung dengan namanya akta pendirian. Oke, kemudian ada lagi fotokopi agunan. Agunan itu sesuatu yang dijaminkan dari hartanya atau asetnya. Ini biasanya SHM, sertifikat, entah itu sertifikat harta bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ini biasanya sertifikat hak milik ya. Jadi ada bukti kepemilikan dari suatu aset yang dimiliki, itu disebut dengan SHM. Kemudian ada BPKB. Nah, BPKB berarti kan harta dia bergerak ya. Kemudian ada bukti ini, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada fotokopi izin mendirikan bangunan. Nah, dari persyaratan ini banyak nanti faktor yang akan mempengaruhi. Nah, kita akan bisa melihat kira-kira kalau dia punya toko kecil-kecil gitu ya, nggak mungkin dia bisa kita kasih pinjam langsung ratusan juta. Ya. Tentunya kita akan analisa lagi, ada analisa dari faktor pendapatan, kemudian dari faktor hasil penjualan. Nah, ini akan menjadi faktor-faktor pertimbangan. Itu nanti kita akan lebih dalam mengenai apa sih kriteria yang layak kita berikan pinjaman. Nah, kemudian kalau tadi di satu sisi bagi seorang si calon kreditur, sekarang bagi bank. Nah, prosedur dan persyaratan kredit yang diperlukan bagi seorang bank atau sebagai seorang petugas bank, dia harus mengecek yang pertama dulu waktu saya bekerja namanya ada disebut dengan BI checking. BI checking itu jadi begini. Kita bisa namanya nasabah itu ada namanya sistem informasi debitur ya, atau disebut dengan SID. Nah, makanya kalau kita buka rekening itu dia pasti ada nomor rekening, nomor account ya, account number. Nah, nomor account number itu tidak akan tertutup bila dia aktif terus melakukan tabungan atau melakukan terus transaksi. Ya, jika dia sudah tidak melakukan lagi, itu tidak akan tertutup. Nah, oke, jadi yang pertama dia checklist dulu tadi persyaratannya yang sudah dipenuhi apa saja. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat track recordnya. Nah, makanya ketika kita misalkan contoh kecilnya yang paling sering terjadi kalau dalam kredit ini adalah kredit ini ya,
kita mau buka kartu kredit. Nah, biasanya kalau saya dulu, kalau ada orang mau buka kartu kredit, saya akan pertama lihat adalah BI checking-nya. BI checking itu akan terlihat track record kapan dia pernah pinjam, lunasnya kapan, berapa pinjamannya, terus kemudian dia pernah nunggak atau enggak. Nah, ini nanti ada yang namanya blacklist ya. Ada yang namanya blacklist. Blacklist itu artinya dia memang um, dia minjem tapi kemudian dia tidak bisa bayar. Nah, blacklist artinya dia dicari-cari nggak pernah ketemu, terus akhirnya dia memberikan data palsu. Nah, itu disebut dengan blacklist. Nah, ada juga yang disebut dengan kreditur yang macet. Dia bisa bayar, cuma ada kondisi tertentu dia tidak bisa tepat waktu. Nah, makanya di dalam perbankan itu ada jenis kredit itu lima kolektivitas ya. Ada kolek 1, kolek 2, kolek 3, 4, dan 5. Nah, yang paling terparah itu adalah kolek 5. Artinya ini disebut dengan debitur nakal ya. Nah, kolek 1 ini biasanya ya dia selang-seling gitu ya, bayarnya angsuran selang-seling, jadi nggak tiap bulan dia bisa bayar, nanti 3 bulan sekali dia lancar, nanti sekali-sekali dia telat. Nah gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada lagi kolek 2. Kolek 2 ini udah 2 kali dia biasanya dia tidak bayar, 2 kali atau 3 kali dalam waktu 4 bulan. Nah itu kolek 3. Nah ini ada faktor yang lain, apakah memang dia memang sudah tidak bisa bayar atau memang karena ada perjanjian kerjasama yang menyebabkan sistemnya itu tidak jalan secara otomatis. Karena gini, pembayaran kredit itu kan bisa cash atau dia bisa langsung auto debit ya. Apakah sistemnya auto debitnya yang nggak jalan langsung mendebet dari sistemnya, atau memang dia ada terjadi sesuatu. Nah ini disebut dengan kolek 3. Nah makanya di saat itu ketika bank sudah mengalami kolek 3, dia biasanya langsung melacak. Kenapa penyebabnya? Yang pertama itu dengan on the spot langsung ke rumahnya, dan kemudian di dalam on the spot ini juga banyak ya. Jadi saya lebih share ke pengalaman ya, coba ya. Nanti kalian tinggal bisa baca saja ini. Ketika orang kalau melakukan yang namanya mau pinjaman, itu sangat ribet, jujur saja sangat ribet. Dia mau pinjam selain memenuhi syarat tadi di sini ya, dia juga nanti akan dicek pertama kita sebagai detektif. Nah, atau mungkin nggak apa-apa kita langsung terang-terangan gitu datang ke tempat si domisili nasabah itu. Kemudian yang kedua nanti kita pastikan dengan adanya surat keterangan RT atau RW. Nah otomatis kan secara psikologis saya itu mau minjem, tetangga saya jadi tahu. Nah itu ya, kadang-kadang memang eh, ada bank yang menghendaki seperti itu, tetapi ada juga yang fleksibel. Nah, yang penting rumahnya jelas di sini, terus dia terdaftar di sini, terus kita tanya aja ke tetangganya. Tapi dengan cara-cara kita bukan ibu ini tetangga ibu ya, oh ya, udah jadi sekedar kita hanya tahu saja. Jadi kita rekam, nanti kita foto. Nah, nanti kita tanya tetangganya siapa namanya, kemudian kanan kirinya siapa, terus kemudian sudah berapa lama tinggal di situ. Nah itu aja, cukup itu aja, nggak perlu tanya. Terus ada juga yang perlu memang minta tanda tangan stempel RT RW, nggak perlu ya, tapi memang ada yang seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada lagi namanya BI checking tadi. BI checking itu dia harus dicek datanya, ini calon nasabah ini pernah nggak dia terekam atau dia pernah melakukan pinjaman yang menyebabkan kerugian. Ya contohnya menyebabkan kerugian ini bisa juga karena dia memang dianggap pernah menunggak berkali-kali ya, dan akhirnya dia tidak sanggup membayar. Nah itu akan terekam sekali. Nah BI checking itu tidak akan pernah hilang sebenarnya ya, selama dia uh, menghapus. Nah itu biasanya nanti itu ada perjanjian khusus ya dari antara si pemberi pinjaman dengan si calon nasabah kredit. Baru nanti dia akan hilang di data BI checking. Nah itu namanya DHNBI, Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia, itu disebut dengan DHNBI. Itu pengalaman-pengalaman saya dulu waktu di perbankan. Nah, kemudian dari situ baru kita melakukan wawancara ya, wawancara kita tanya. Wawancaranya bukan nanya nama, kita nggak perlu nanya nama, namanya kan sudah jelas di KTP. Kita tanya yang bersifat pribadi ya, nanyanya bersifat sebagai teman ya. Kalau teman kan berarti kan dekat ya, teman dekat, dia tuh nggak nanyanya bukan soal kayak kita orang PDKT gitu, enggak ya. Kalau kita namanya wawancara itu lebih ke Bu, rencananya mau gimana nih, mau bikin apa gitu,
Oh, saya mau bikin ini, kan dia kan terbuka kan, dia mulai terbuka, terbuka, kita pancing dia dengan emosi kita. Nah, biasanya, oh gitu ya Bu. Bu, nanti kalau uangnya banyak gini nanti nggak ini nggak ada rencana untuk pengen ini nggak apa buat jalan-jalan nggak? Atau mungkin nanti kita tanya lagi keluarganya, Bu, nanti kalau misalkan ibu pinjaman begini, keluarganya tahu nggak nih Bu? Nanti kan ibu kan misalkan mau bikin rumah atau mau renovasi, terus ibu tiba-tiba nanti misalkan ibu sakit, terus ibu nggak bisa bayar, ini nanti gimana? Nah itu kan nanti dia persuasif ya, kita lakukan secara persuasif. Oh enggak naik, enggak mas, enggak mbak, karena nanti saya punya penghasilan lain dari kos-kosan. Nah itu, nah, anggaplah dia sebagai teman kita. Itu namanya wawancara, bukan jadi menghakimi dan menginterogasi ya, itu salah. Jadi kalau wawancara itu namanya juga satu sisi kita juga butuh dia ya, butuh dia karena dia adalah target kita untuk mencari laba. Ya, ingat nasabah adalah target kita untuk mencari laba. Di sisi lain, dia juga nasabah tadi juga dia butuh pinjaman karena urgensi, dia butuh uang, makanya dia datang ke kita. Jadi sebenarnya ada simbiosis mutualisme. Makanya anggaplah dia sebagai rekan, ya rekan yang memang bisa memperkuat alasan kita kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, ini akan menjadi dasar kita. Nah itu ya, itu yang disebut dengan wawancara. Nah kemudian setelah wawancara, kita sudah dapat informasi yang kita perlukan dengan cara tadi persuasif tadi, yaitu tadi kita dengan on the spot, ya on the spot, betul nggak nih rumahnya di sini sesuai dengan KTP-nya, kemudian keluarga terdekat siapa, sewaktu-waktu yang bisa dihubungi, kemudian uh, udah berapa lama dia tinggal di sana, kemudian berapa keluarganya, jumlah keluarganya. Nah itu biasanya sering itu yang ditanyakan oleh pihak perbankan seperti itu, karena tujuannya adalah dia akan mencari siapa-siapa yang akan menjadi sumber informasi lain selain si calon debitur ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian barulah dia buat surat penolakan jika pejabat memutus mengatakan tidak layak. Misalkan saya mengatakan, oh ternyata dari hasil wawancara, terus dari hasil on the spot ini masih banyak faktor yang belum bisa mendukung. Ya mungkin karena dia masih ngontrak rumahnya ya, jadi kan seakan-akan kalau ngontrak itu bisa menjadi faktor pertimbangan ketika nanti pas kita kasih pinjaman dia tiba-tiba pindah lagi ya, ini nggak tahu kemana, dia nggak lapor. Nah ini kemudian kalau misalkan dia masih bekerja sebagai karyawan tidak tetap, nah ini juga akan menjadi faktor pertimbangan. Kemudian ada faktor-faktor lain, masalah pendapatan. Kalau dia misalkan pendapatannya segini, apa mungkin dia dapat membayar angsuran dengan harus bayar sekian seperti ini, sekian lama seperti ini. Nah ini akan berbagai faktor mempengaruhi. Oke ya, itu jadi ada prosedur dan persyaratan kredit yang harus dipenuhi. Oke, kemudian barulah pihak perbankan melakukan namanya visibility ya, kelayakan, studi kelayakan. Dan barulah di situ nanti dia akan melakukan analisis ekonomi, pengumpulan data dan pengecekan data atau namanya verifikasi. Verifikasi. Nah, verifikasi ini biasanya dilakukan oleh beberapa tahapan. Ini yang pertama tadi si penerima nasabah tadi, dan kemudian ada yang disebut dengan verifikator yang kedua. Yaitu jadi dia melakukan dual control. Jadi ada dual control berfungsi bisa saling membantu ya membuat keputusan. Dan akhirnya dia membuat memorandum analisis yuridis atau biasanya disebut di dalam surat itu surat perjanjian kredit ya. Jadi ada surat Memorandum of Understanding atau MOU ya. Nah, itu disebut dengan surat perjanjian kredit. Biasanya SPK sebutannya. Oke, kemudian barulah dia membuat proposal kredit yang lengkap diserahkan ke pejabat ya, pejabat itu jadi satu tingkat di atas level si pemutus tadi. Nah nanti dia si pejabat itu nanti akan mereview apa yang menjadi dasar dia bisa dikasih pinjaman. Nah nanti itu wajib ya, wajib pejabat kita atau manajer cabang itu wajib, karena dulu saya sebagai manajer cabang ya, manajer cabang di Demak waktu itu, saya itu kalau ada anak buah yang minta akses ke saya itu berkali-kali harus saya hitung ya, kemudian harus jelas ya, karena kenapa dengan nasabah itu semua orang yang ada di kantor itu bertanggung jawab dan itu kita harus menanggungnya ya. Mungkin kalian pernah dengar kalau seorang kasir pun kalau dia salah ngitung aja 1 rupiah, kantor itu tidak akan bisa tutup ya. Makanya kalau di bank itu ya, kalau udah stok opnam akhir bulan, akhir tahun, apalagi akhir tahun ya,
Akhir bulan itu tanggal 31 itu pulangnya pasti jam 9 malam, jam 10. Karena dia harus closing branch ya. Closing branch itu harus tutup cabang. Dan itu harus laporan ke kantor pusat berapa jumlah outstandingnya berapa, kemudian berapa yang sudah dibayar, berapa jumlah titipannya yang tertagih dan berapa yang piutang yang tidak tertagih. Nah, itu ya. Itu bahasa-bahasa praktis nanti kalau kalian sudah di bekerja dan kemudian ini menjadi pengetahuan kalian yang baru. Oke ya, itu persyaratannya dan prosedurnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke identifikasi resiko kredit. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke inti resiko kredit. Kalau tadi kita memahami masalah kreditnya, ya. Apa sih sebenarnya resiko kredit itu ya? Nah, resiko kredit ini dulu itu cuma ada 4 ya. 4C ya. Sekarang sudah berkembang karena semakin dinamis, semakin luas orang. Akhirnya disebut dengan resiko kualitatif 5C. Apa itu? Yang pertama, C. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini berarti dia melihat tanggung jawab, kejujuran, dan keseriusan bisnis. Ya, jadi ketika saya bertemu dengan calon nasabah, yang perlu saya tanyakan itu tadi, wawancara pelan-pelan. Kita lihat, ini orang jujur apa enggak nih? Dia ngomongnya pelintat-pelintat apa enggak? Kita nanya apaan, dia jawabannya apaan, atau berlebihan, atau mungkin dia kurang informasi. Nah, ini disebut dengan karakter, watak. Watak seseorang bisa kita nilai. Ya, jadi ada psikologis, ya. Nah, itu yang bisa kita nilai. Nantinya di sini karakter dia kita bisa melihat kejujuran, keseriusan, keinginan untuk membayar. Ya, ada yang mungkin dia sosok kurang nangis. Karena begini, kejadian realistis ya, saya suka dengan yang realistis. Saya akan share berbagi. Dan ini banyak sekali modus-modus ya perbankan dan ini juga sering terjadi sebenarnya. Di salah satu kejadian dulu di kantor, ada seorang nasabah calon nasabah ini dia datang, dia pakai beca, betul pakai beca dan kami tahu dia datang pakai beca karena dari security yang ada jaga di kantor ya. Dia datang ke kantor dengan baju yang lusuh gitu ya, memang dia datang dengan kondisi memang kalau sekilas memang membutuhkan uang gitu dalam, makanya dia mau datang ke kantor itu karena butuh uang gitu ya. Itu pakai beca. Nah, terus singkat cerita dia datang ketemulah dengan petugas kita di sana di bank. Nah, di situ dia terlihat memang seperti orang lemes gitu ya, lemes, lapar, terus nggak berdaya gitu ya. Jadi seakan-akan dia memang terlihat butuh sekali untuk melakukan pinjaman. Nah, singkat cerita, setelah ditanya berbagai macam gitu ya, nah kami kan tentunya tidak langsung percaya. Tadi kan ada tahapan yang namanya disebut dengan on the spot ya, wawancara on the spot. Nah, barulah nanti setelah melalui itu semua barulah kita akan ambil keputusan. Nah, singkat cerita, kami melakukan on the spot sehari setelah atau 2 hari kemudian. Ternyata yang kami ketahui di sana, kami pura-pura lewat ya. Ternyata rumahnya punya mobil 3 dengan security 1. Ini artinya ada ketidakjujuran ya. Berarti kalau di sini kan kalau kita tidak on the spot, berarti dia ada ketidakjujuran yang bisa ditampilkan oleh orang itu ya kepada kita. Jadi dia seakan-akan dia butuh uang, tapi dia tidak mau bayar. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin uh, dia ngasih nama alamatnya itu berbeda dengan di KTP. Apalagi dulu ya, KTP itu sangat banyak sekali. Wah, dulu KTP bisa nembak ya. Kalau sekarang sudah pakai eKTP. Nah, makanya dulu kejadian-kejadian itu sangat sering. Nah, ternyata dia tidak sesuai atau mungkin KTP-nya KTP orang lain. Namanya beda. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Nah, itu ya. Jadi di sini ada analisis karakter yang perlu diketahui bagi kita. Oke, jadi yang penting itu kita bisa tahu kekayaannya yang dimiliki, terus sehingga bank dapat meyakini itikat baik peminjam. Nah, ini tadi ya, dia datang dengan pakai beca, ternyata pas kita on the spot mobilnya ada 3. Ya, berarti kan ada tidak jujuran ya, seakan-akan dia memang pengen mengelabui semua hartanya ya, supaya dengan harapan dengan penampilan seperti itu kita bisa merasa terhanyut, yang merasa meyakinkan gitu ya, supaya kita bisa dikasih pinjaman. Oke ya, jadi ada karakter atau watak. Nah, kemudian ada lagi, oke sebelumnya kita masuk ke sini dulu. Apa sih resiko watak ya? Nah, ini
Risiko watak manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan nasabah pindahan, ya nasabah pindahan itu take overan, dia pindah-pindah gitu ya. Kemudian ada informasi yang nggak benar, jadi bohongan, jadi informasinya itu selalu tidak tepat gitu ya. Cara berhubungan mendesak, iming-iming, janji, pemberi hadiah, kurang dikenal, tingkah laku moral. Nah ini biasanya ada juga istri lebih dari satu. Nah ini sering sekali terjadi. Biasanya kalau dulu saya di perbankan itu ada anggota DPR, ya jangan salah ya, anggota DPR itu diam-diam mungkin dia secara jabatan oke, dia anggota DPR tinggi jabatannya, tetapi di satu sisi ketika saya minta kartu keluarganya itu berbeda, istri yang sahnya sama yang istri yang lain-lain itu berbeda, sampai kami bingung gitu ya sebagai petugas, ini yang benar yang mana istrinya, karena jika ada sesuatu apa-apa pasti nanti yang dicari adalah keluarga terdekatnya, yaitu istrinya. Nah ini kan menjadi bingung kita. Nah, makanya perlu ada namanya istri lebih dari saat itu menjadi satu pertimbangan. Kemudian penarikan cek kosong, catatan kriminal, manajemen tertutup, ambisius, dan tidak kooperatif dalam proses analisa. Inilah resiko-resiko watak yang ada di dalam calon-calon kreditur nantinya ketika mereka melakukan pinjaman atau kredit ya. Oke, kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity adalah kapasitas. Nah, ini kapasitas ini ada di dalam manajemen puncak. Manajemen puncak ini dia bertugas menetapkan visi, misi, tujuan. Jadi top manajemen di manajemen puncak. Kemudian dia merencanakan manajemen rencana kerja, penetapan standar operasional dan anggaran. Dan akhirnya kemampuan melaksanakan kegiatan dan kemampuan melakukan evaluasi dan pengawasan. Itu capacity. Dan akhirnya ada lagi kemampuan manajemen produksi. Dikatakan manajemen produksi berarti di sini bagaimana dia menjamin memanage produksi. Ada pabrik, mesin produksi, lokasi pabrik jauh, persediaan yang menumpuk, ketergantungan, produk inferior, banyak usaha kontraknya. Jadi capacity itu kemampuan dia untuk kapasitas dia, ya kapasitas dia untuk melakukan produksi seperti apa. Nah ini ya. Jadi apa saja tadi? Yang pertama karakteristik, ya. Kemudian yang kedua karakteristik ya, capacity ya. Oke, selanjutnya capacity berarti dia memiliki kompetensi apa yang ada di dalam dirinya, kapasitas dia sebesar apa gitu ya. Jadi capacity itu dari kata kapasitas sebenarnya, itu bahasa sifat ya. Jadi kata sifatnya. Kemampuan manajemen pemasaran, jadi kemampuan nasabah dia untuk menjual produk gimana kemampuan dia. Terus angka keragaman masa lalu, ini dilihat dari angka proyeksi pemasaran. Proyeksi pemasaran itu kan masih meramalkan ke depan kira-kira ini bakal laku atau enggak gitu ya. Perencanaan strategi pemasaran dalam marketing mix, nah bauran pemasaran ini gimana nanti dia menciptakan. Di dalam pembauran pemasaran sendiri nanti ada konsep strategi disebut dengan 4P. Sanggup nggak dia melaksanakan 4P tadi, produk, price, place, dan promotion. Oke ya. Kemudian risiko kemampuan manajemen pemasaran apa? Nah ini penting juga dipahami apa saja sih kemampuan risiko dan risikonya. Yang pertama ini lokasi kurang strategis, produk nggak diversifikasi, promosinya terlalu besar, ketergantungan. Nah ini disebut dengan risiko kemampuan manajemen pemasaran. Nah kemudian ada lagi manajemen personalia. Capacity selain pemasaran, dia harus berhubungan dengan yang namanya manusia atau sumber daya manusia. Dikatakan personalia, ini berarti dia harus menilai kekuatan perusahaan dilihat dari segi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Kemudian menilai kemampuan perusahaan memelihara hubungan yang baik. Oke ya, jadi seperti itu. Resiko kemampuan personalia, apa nih resikonya? Ingat, resiko kemampuan personalia adalah orang yang bertugas berhadapan dengan manusia. Ya, beda kalau orang manajemen pemasaran dia berhubungan dengan strategi ke depan, produksi berhubungan dengan kapasitas produksi. Kalau sudah berhubungan dengan personalia berarti hubungan dengan personal. Saya dengan Anda, ya. Anda dengan teman Anda, jadi hubungan dengan manusia. Oke, ya. Jadi one man show, tua atau sakit-sakitan, tidak ada regenerasi. Nah, ini resiko kemampuan personalia nih. Jadi harus tergantung seseorang, produktivitas rendah, tumpang tindih, ini harus diurusin semuanya. Ya. Kadang-kadang lebih baik saya berurusan dengan benda mati daripada berhubungan dengan benda atau berhubungan dengan manusia. Ya, kalau manusia itu banyak faktor yang menyebabkan kita jadi nggak kuat, ya. Ya mungkin karena karakter manusianya,
atau mungkin karena memang faktor lahiriahnya memang seperti itu manusia ya. Jadi itu yang menyebabkan risiko kemampuan personalnya ini kan semakin besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah capital atau berhubungan dengan modal. Nah, ini modal paling penting ya di dalam analisa kredit. Kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan dibutuhkan. Jadi artinya ketika dia mengalami nanti kesulitan dalam hal misalkan telat bayar, terus misalkan datanya palsu, kesulitan dalam bentuk uh, pencatat kesalahan data, kemudian apalagi ya banyak banyak faktor-faktor yang menyebabkan mau kerugian dalam satu usaha ya. Nah ini khususnya di bidang kredit, capital ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memikul beban. Kemudian kemampuan menanggung beban risiko atau disebut dengan risk sharing. Ya, risk sharing. Kemudian kesungguhan debitur dalam mengelola usahanya. Nah, ini akan mempengaruhi faktor capital atau modal. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian indikator ya. Indikator dari DER. DER itu adalah debt equity ratio. Rasio kemampuan untuk membayar hutang. Debt itu hutang ya, equity itu modal atau capital sama lah itu ya. DER itu adalah alat ukur ketergantungan debitur terhadap pihak luar perusahaan. Debt equity ratio. Nah, semakin tinggi DER, kemampuan perusahaan akan menanggung beban itu semakin rendah. Ya. Jadi semakin tinggi utangnya, otomatis dia akan semakin rendah untuk kemampuan untuk membayar. Ya iyalah, semakin tinggi utang kita ya akan semakin sulit kita untuk bayar, kan begitu logikanya. Semakin tinggi resiko yang dihadapi perusahaan, karena semakin tinggi resikonya. Nah, ini akan berbanding terbalik dengan teorinya risk and return. Ya, di perbankan ada namanya teori risk and return. Jadi perhitungan supaya uang saya bertambah cepat balik, saya harus siap menerima resiko. Ya, nah makanya DER ini akan berbanding terbalik dengan risk and return. Ya, atau menghitung ROR, rate of return ya, atau risk of return ya. Coba nanti kalian cari ada perhitungan risk of return. Jadi kalau di DER dia mengatakan, saya ulangi, semakin tinggi hutang saya akan semakin sulit saya untuk bayar. Tetapi ini akan berbanding terbalik ya dengan yang namanya risk of return. Justru kalau menurut teorinya ROR ini, dengan semakin tinggi resiko yang akan saya lakukan, akan semakin cepat investasi yang akan saya lakukan. Yang jadi akan semakin cepat dia untuk tingkat pengembaliannya atau reinvestasinya akan semakin cepat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian besarnya modal sendiri nggak bisa mencerminkan kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutangnya. Nah, ini disebut dengan capital. Oke, kemudian komponen modal. Nah, ini penting. Apa sih sebenarnya komponen dalam modal? Mungkin kalau anak akuntansi ini wajib tahu, ya, wajib tahu, tidak boleh tidak tahu. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau ketemu saya apalagi. Ya, saya adalah profesional di bidang akuntan, ya. Saya S1-nya akuntansi, sekarang saya juga lagi ngambil profesi akuntan, sekarang saya buka kantor sendiri. Nah, makanya kalau untuk berhubungan dengan keuangan itu udah kepakaran saya, karena saya juga udah pengalaman dulu di perbankan, jadi saya tuh paling 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 ini ya, paling getol gitu kalau yang namanya ngajarin keuangan, ya. Karena bagi saya 0,01 itu tuh nggak akan bisa jadi satu ya kalau kekurangan 0,01. Nggak kayak kasir Indomaret, kurang 0,1 diganti permen ya, kurang 100 diganti permen, nggak bisa seperti itu ya. Di dalam keuangan nggak bisa seperti itu ya. Satu ya satu, nggak bisa satu jadi dua ya, dua jadi tiga nggak bisa. Tapi kalau untuk mata kuliah yang lain mungkin saya kurang paham ya, tapi kalau untuk di dalam keuangan nggak bisa ya. Uang 100 perak itu tidak bisa kalau kekurangan dia 0,1 ya. 0,1 kan 10% ya. Nah, jadi itu tidak bisa. Oke ya, komponen modal. Modal itu adalah pertama modal yang harus disetor ya. Saya mau bikin perusahaan berarti saya harus punya modal. Ya, modal itu berarti harus disetor duluan. Nah, itu berarti namanya modal yang disetor. Kemudian yang kedua, ada laba yang ditahan atau disebut dengan return earning. Ada laba saya yang ditahan, nggak bisa saya misalkan modal saya 100, kemudian saya dapat laba misalkan 1 juta per tahun, terus langsung saya ambil 1 juta, nggak bisa. Ada laba yang ditahan, itu namanya return earning ya. Oke, kemudian yang ketiga, ada tambahan modal di store. Tambahan modal di store ini bisa terjadi di sepanjang waktu atau di awal bulan atau di akhir tahun.
Oke, itu namanya tambahan modal store. Apa maksudnya Pak tambahan modal store? Ya tambahan modal orang dari orang lain atau dari investor atau mungkin dari pendapatan yang lain itu bisa menambah income saya. Sekarang pertanyaan saya, modal itu ada di mana? Di debit atau di kredit? Nah, ini harus kita kalian tahu ya. Modal itu selalu ada di kredit karena dia di neraca itu ada bentuk aset pasifa. Pasifa itu komponennya terbagi menjadi dua, ya, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan kemudian ada namanya stockholder equity, ya. Stockholder equity adalah bentuk modal modal store. Modal store inilah tambahan modal store inilah ada di komponen modal. Ya, makanya kalau di dalam akuntansi rumusnya adalah harta sama dengan hutang plus modal, ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya nggak punya modal dalam usaha berarti gimana ya? Harus hutang. Ya, betul, ya. Sekarang gimana caranya saya memulai usaha kalau saya nggak punya modal? Karena itu sudah rumusnya, ya. Yang utang, orang kamu nggak punya harta kok, kamu nggak punya modal, terus dari mana? Ya kan ada harta, harta itu kan plus modal. Sekarang 5 sama dengan 3 tambah 2, ya. Saya nggak punya 5, saya nggak punya 3. Ya berarti saya harus bagaimana? Berarti 5 dikurang 3, berarti harta saya harus dikurangi dengan utang saya. Kan begitu. Supaya dapat 2, kan 5 sama dengan 3 tambah 2. Harta itu sama dengan 5. Ya, hutang itu 3. Ya, modal itu 2. Kan 3 tambah 2 kan 5. Berarti kan harta sama dengan aset sama dengan pasifa itu sama dengan 5 sama dengan 5. Ya. Saya nggak punya modal, Pak, buat usaha. Berarti gimana caranya? Berarti kan 2 saya nggak punya nih modal. Berarti kan ada 5 sama dengan 3. Berarti gimana caranya supaya dapat 2? Ya 5 harta saya dikurangi dengan hutang. Gitu ya. Makanya banyak orang yang berpendapat seperti itu. Saya nggak punya modal, yang penting saya punya hutang. Ya memang seperti itu, rata-rata orang seperti itu. Makanya ada kredit. Nah, kalau nggak ada kredit ya berarti kita nggak belajar analisa kredit, kan begitu logikanya. Makanya ada analisa kredit. Makanya di dalam materi ini saya sudah sangat hafal sekali mengenai analisa kredit. Nanti kita akan menghitung namanya analisa laporan keuangan, rasio-rasio, kemudian ada rasio itu nanti bagi menjadi nanti ada macam-macam ya. Oke, kita tidak membahas lebih dalam mengenai keuangan, sekarang kita coba pemahaman luarnya dulu ya. Kemudian yang keempat, modal sumbangan, ada modal revaluasi dan hutang pada persero. Oke, itu tadi bentuk modal. Nah, sekarang prinsip dalam menilai modal sendiri. Nah, yang penting harus kita ketahui, apa sih prinsip dalam menilai modal sendiri? Harus ada pemisahan aset secara jelas, ini udah wajib. Pemisahan secara jelas, kemudian perhitungan nilai aset, nilai equity, dan kemudian adalah debitur memiliki berapa usaha dan membuat neraca konsolidasi. Oke, itu masalah teknis nanti. Kemudian resiko modal atau disebut dengan capital. Leverage rasio tinggi, ya. Nanti apa itu leverage? Itu adalah tingkat utang yang semakin tinggi, ya. Profitabilitas adalah berhubungan dengan keuntungan, ya. Berhubungan dengan keuntungan. Kemudian privo. Privo itu adalah modal. Modal saya minta dong, saya balik, saya minta, ya misalkan saya modal saya 1 miliar, saya minta dong privo saya, modal yang sudah saya setor saya minta, tapi nggak semuanya, misalkan 200 juta, 300 juta itu disebut dengan privo, ya. Kemudian atau dividen besar. Nah, kemudian ada modal di start belum notaris, ada modal yang di start tapi belum disahkan secara hukum. Kemudian ada laba yang ditahan rendah. Kepemilikannya punya satu keluarga, ini resiko modal. Nah, ini yang susahnya, contohnya Nyonya Menir, ya. Saking lamanya dia berdiri, akhirnya perusahaannya bangkrut. Coba bayangin dari berdiri dari tahun 59 sampai tahun 2020, pegel nggak kakinya? Pegel ya, makanya bangkrut. Udah gitu dikelola sama keluarga semua. Beda sama PT Sido Muncul, ya. Sido Muncul orang profesional, ya. Itu adalah perusahaan keluarga semua. Itu keluarga semua, tetapi sahamnya dia tidak mau dijual keluar keluar, tapi dia hanya untuk keluarganya tertentu. Tetapi dia berjasa bagi orang lain. Dia mengkaryakan seluruh orang-orang yang ada di sana. Contohnya di Bergas itu ya, PT Sido Muncul, dia mengkaryakan orang-orang yang ada, petani-petani untuk menanam rempah-rempah dan akhirnya dibuat jamu. Ya, kemudian dia mencari ikon dengan Mbah Marijan, ya. Nah, itu menjadi ikon, dia mengkaryakan seluruh petani yang ada di Gunung Merapi untuk menanam rempah-rempah. Nah, itu makanya Mbah Marijan sebagai juru kuncinya itu dibutuhkan dia di sana untuk
untuk melestarikan uh, tanaman-tanaman organiknya ya, untuk bisa dijual ke pasaran. Nah itu ya. Oke. Kemudian ada lagi modal revaluasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke kolateral. Jadi 4 sudah ya, tinggal kolateral. Kolateral ini peranan agunan kredit ya. Agunan kredit memberikan hak dan kekuasaan kepada bank ya, untuk mendapatkan pelunasan. Kemudian ada lagi menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi. Nah, ini kemudian mendorong debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Oke, seperti itu. Ya, sekilas mengenai kolateral. Nah, syarat agunan kredit ini yang perlu kita ketahui adalah yang pertama aspek ekonomis. Dapat diperjualbelikan secara umum dan bebas. Nah, ini disebut dengan kolateral. Kemudian nilai labanya itu nilainya lebih besar dibandingkan kredit. Dapat dipertukarkan, nilainya stabil, kondisi dan lokasi agunan strategis, manfaat ekonominya lebih panjang. Oke, syarat agunan kredit ini ada aspek yuridis ya, aspek yuridis. Dikatakan aspek yuridis berarti ada aspek hukum ya yang mengatur di sana. Jadi benar-benar milik pihak yang bersedia mengagungkan. Jadi itu benar-benar hak milik dia, bukan orang lain, bukan atas nama orang lain. Tidak dalam proses sengketa, bebas sengketa, agunan dalam kondisi bebas. Terus yang dijaminkan itu memiliki bukti kepemilikan yang sah. Sahnya seperti apa? Sertifikat rumah, sertifikat tanah, SHM, atau sewa guna usaha. Sewa guna usaha sepertinya tidak bisa untuk melakukan jaminan kredit. Ya. Jadi hanya SHM. Oke, seperti itu. Jadi yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, jenis agunan kredit yang perlu kita pahami ada agunan pokok. Ya, agunan pokok ini meliputi seluruh aset perusahaan baik yang dibiayai dengan kredit maupun yang tidak dibiayai dengan kredit. Kemudian ada lagi agunan tambahan. Agunan tambahan merupakan harta milik debitur pribadi. Oke ya, agunan kebendaan di sini meliputi seluruh benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Kemudian ada lagi agunan penanggungan atau yang disebut dengan bortok. Ya, ya. Bortok atau disebut dengan agunan penanggungan ini disebut dengan personal guarantee, corporate guarantee, bank guarantee. Ya, ini. Nah, kemudian nilai agunan kredit ada nilai saat ini dan nilai akan datang. Saat ini berarti nilai pasar wajar, nilai likuiditas. Nilai akan datang berarti nilai pasar wajar dan nilai likuidasi. Oke ya. Dasar pertimbangan penetapan nilai agunan pertama kita harus menilai dengan cara penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan pemanfaatan. Oke, bentuk pengikatan agunan, hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, cesi dan penanggungan hutang. Oke ya, ini bentuk-bentuk pengikatan hutang. Risiko agunan apa saja? Nah, ini penting juga kita pahami apa saja. Kemudian bentuk pemilikan jaminan kurang kuat. Nah, ini. Bentar ya, ini ada pemberitaan. Oke. Selanjutnya condition. Ya, ini kondisi yang menyebabkan adanya pemasok, pembeli, persaingan, barang substitusi, potensi calon pesaing, peraturan pemerintah dan perdagangan internasional. Ini condition. Nah, kemudian resiko condition. Apa ini? Pemasok, pembeli, persaingan, barang substitusi, kondisi publik, peraturan pemerintah dan perdagangan internasional. Oke, ini condition ya. Oke, di sini saya tidak menerangkan ini karena kalian tinggal baca saja ya. Yang mau saya tekankan di sini nanti. Saya coba langsung ke sini saja. Nah, ini yang paling penting karena kita belajar keuangan, jadi minimal kalian paham dengan analisa laporan keuangan. Nah, di dalam analisa laporan keuangan ada berbagai macam informasi yang penting, rasio-rasio. Nah, manfaat rasio keuangan ini sebagai early warning sign, jadi sebagai peringatan pertama buat kita ya. Kemudian sebagai pengenalan kemampuan perusahaan secara umum dari aspek finansial, memusatkan perhatian pemutus kredit,
Melihat dua angka secara bersamaan menceritakan kondisi keuangan perusahaan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian rasio keuangan yang pokok. Nah, ini ada profitabilitas, perputaran, likuiditas, dan leverage. Apa ini? Semuanya ini kita boleh ketahui. Profitabilitas berarti menilai kinerja perusahaan dalam menciptakan profit. Kemudian mencerminkan kinerja perusahaan dengan risikonya. Kemudian ketiga, metode membandingkan indikator laba dengan berbagai ukuran kegiatan. Ini profitabilitas. Nah, kemudian ada lagi gross profit margin. Gross profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan menutup biaya barang atau HPP. Nah, nanti rumusnya penjualan dikurang HPP dibagi penjualan dikali 100%. Nah, dapat persentasenya. Net profit margin rumusnya adalah laba dibagi penjualan ya. Ini jadi menghitung net profit margin itu adalah keuntungan kita bersih berapa sebenarnya. Menunjukkan kemampuan memperoleh penghasilan untuk pemilik dari setiap rupiah penjualan. Itu yang disebut dengan profitabilitas. Oke ya. Kemudian ada lagi disebut dengan ROE, return on equity, ya, tingkat pengembalian modal. Nah, return on equity. Rumusnya laba bersih dibagi modal. Nah, ini sebenarnya hanya mengenal rumus ya, kalian tidak menghitung. Nah, nanti kalau mau menghitung ini nanti banyak ada di mata kuliah analisa laporan keuangan khusus itu juga mengenai analisa laporan keuangan. Oke, kemudian ROE dan ROA. Nah, ROE itu berarti tingkat pengembalian modal. Nah, kalau ROA itu tingkat pengembalian aset ya. Dalam keadaan normal dan bagi perusahaan yang sehat, lazimnya ROE itu ya biasanya lebih besar daripada ROA. Jadi modalnya itu biasanya harus lebih besar daripada asetnya. Nah, dalam periode yang sama bisa terjadi ROE naik ya, tetapi ROA turun. Hal ini menunjukkan bahwa suatu rasio saja tidak cukup ya, tambahan aktiva tidak dibiayai dari modal. Jadi sebenarnya harta kita itu bukan dihitung dari modal ya. Harta kita bertambah itu bukan dari modal ya. Modal itu kan memang modal kita yang di store di awal kan. Ya, seharusnya modal itu harus tetap ya, modal itu harus tetap, itu namanya BEP, break even point ya. Kalau misalkan modal kita turun justru itu menjadi pertanyaan, kan begitu ya logikanya. Kalau modal saya lebih rendah daripada aset saya, ya berarti kondisi perusahaan saya mulai bangkrut, udah mulai hancur ya. Orang modal saya berkurang kok, tetap aja sekarang orang sudah bilang itu biasa ya. Apalagi udah turun, udah makan modal ya, berarti itu udah mulai gejala-gejala kesulitan keuangan. Berarti pertumbuhan ekonominya udah nggak sehat. Nah itu makanya ROA itu dia harus lebih kecil daripada ROE. ROE itu harus lebih tinggi ya. ROE-nya harus tinggi ya karena tingkat pengembalian modal itu harus lebih tinggi ya. Makanya ROE itu harus lebih besar daripada ROA. Nah, dari mana pendanaannya dapat dilihat dari analisa leverage. Oke, sekarang leverage ratio. Rasio yang mengukur seberapa besar peranan dana pihak ketiga, seberapa besar investor yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Leverage ya. Hutang adalah komitmen yang berdasarkan kontrak dan mengandung kewajiban mengangsur bunga yang tetap. Kemudian bila komposisi tidak seimbang, perusahaan bisa bangkrut. Oke, sekarang kita coba lihat. Menghitung total leverage ratio. Nah, berarti di sini ada kota total. Total, rumusnya berarti leverage ratio. Ini berarti membandingkan antara hutang dengan total aset. Hutang saya berapa dibagi dengan aset saya berapa, itu yang betul ya. Artinya gimana? Kalau misalkan 7 dibagi 5 sama 10 dibagi 2, supaya bagus, lebih besar mana pembagi atau penyebutnya? Pembagi atau pembilangnya? Nah, ini yang harus penting ya kita pahami. Nah, oke ya. Jadi risiko turunnya aset dapat menyebabkan tidak terbayarnya hutang. Aset saya semakin turun, berarti hutang saya nggak semakin berkurang. Hutang saya nggak bisa semakin terbayar. Ya, aset saya itu bisa turun kenapa Pak? Dijualin, ya. Kemudian rusak, kemudian mengalami depresiasi. Aset itu kan ada depresiasi, ada penyusutan. Saya beli mobil sekarang, 5 tahun lagi harga mobil saya nggak mungkin sama harganya. Ya, makanya ada penyusutan. Nah, itu namanya turunnya aset. Nah,
penyusutannya banyak, ya penyusutannya banyak, ditambah lagi utangnya nggak bisa kebayar. Kira-kira sulit nggak menurut Anda? Sulit ya, nggak pasti. Nah makanya total leverage ratio itu dihitung dengan total hutang dibagi dengan total aset. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau tadi adalah total hutang dibagi dengan total aset, nah sekarang debt to equity ratio, melihat seberapa besar sharing pemilik perusahaan dalam mengelola usahanya. Nah, seberapa besar sih sharing pemilik perusahaan dalam mengelola usahanya, gimana sih dia menghitungnya? Ya, kemudian resiko yang melekat apabila sharing pemilik kecil, seperti apa? Nah, ini ada namanya moral hazard besar. Nah, total hutang dibagi dengan total equity, ya, debt to equity. Kalau tadi total hutang dibagi dengan total aset, ya, ya, diingat ya, ini total leverage, total hutang dibagi total aset, sekarang total hutang dibagi dengan total equity. Nah, rasio perputaran atau dengan quick overturn ratio, ya, overturn ratio. Nah, ini melihat efisiensi penggunaan aset, turnover ratio namanya, perputaran rasio, melihat efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Nah, ini rasio perputaran dapat dihitung dengan perputaran aktiva tetap, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Ya, piutang persediaan kalian harus tahu ya letaknya di mana ya, di debit atau di kredit. Kalau piutang berarti semuanya ada di mana? Debit atau kredit? Debit ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan harta itu semua di debit. Ya, aktiva tetap, piutang persediaan itu semua posisinya ada di debit. Oke, perputaran aktiva atau disebut dengan aset turnover ya. Bahasa Jawanya aset turnover. Rumusnya adalah penjualan saya dibagi dengan aktiva saya. Semakin tinggi penjualan saya berarti semakin besar perputaran aktiva yang saya peroleh. Ya, jadi mengukur efisiensi penggunaan aktiva total. Jadi mengukur. Kelemahannya nggak jelas, aktiva mana yang tetap atau lancar dan tidak efisien. Nah itu kelemahannya itu ya. Jadi pokoknya dia menghitung penjualannya berapa dalam 1 bulan atau 1 tahun dibagi dengan aktiva. Aktivanya yang mana? Nah ini berarti aktivanya aktiva total. Ya, jadi di gabungan aktiva total itu gabungan ada apa yang disebut dengan aktiva tetap dan aktiva tidak tetap ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan perputaran aktiva tetap. Kalau tadi perputaran aktiva saja, sekarang aktiva tetap. Aktiva tetap berarti aktiva yang berbentuk berwujud, ya. Contoh berwujud rumah, tanah, ya, gedung, bangunan, kendaraan itu adalah bentuk aktiva berwujud. Mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Oke ya, itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan account receivable turnover, perputaran piutang dagang ya. Perputaran piutang dagang rumusnya adalah penjualan saya dibagi dengan piutang dagang saya. Piutang dagang berarti ada sesuatu yang harus saya ambil dari orang lain karena dia belum bayar lunas ya. Itu definisinya. Ingat piutang. Kita mempiutangkan orang lain berarti ada kewajiban orang lain yang belum lunas dibayar kepada kita. Ya. Kalau hutang beda, kita yang harus membayar lunas kepada orang lain, tetapi kalau piutang adalah ada kewajiban orang lain yang belum dibayar lunas pada kita. Ya, tolong bedakan hutang dan piutang. Ya. Oke, kemudian ada lagi day of receivable, ada tingkat perputaran hari dalam pembayaran piutang. Nah ini paling penting day of receivable. Ini menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan menagih piutang dagang ya, dalam satu siklus. Dalam misalkan 1 bulan kira-kira berapa lama dia bisa bayar utangnya ya. Nah ini biasanya kalau di dalam perbankan ini sangat penting karena di dalam perbankan apalagi namanya bunga harian ya, bunga harian ini sangat menghitung day of receivable, namanya juga day itu kan harian ya, bukan month atau year of receivable, bukan, jadi day. Jadi dia saya kasih pinjam 5 juta, kalau hitungan per hari jadi dia dapat berapa, dia bisa bayar utangnya berapa lama. Nah itu ya, berapa jumlahnya yang bisa dibayar. Oke, jadi piutang dagang dikalikan hari dibagi 2. Ada lagi namanya perputaran persediaan atau inventory turnover. Ya, perputaran itu disebut dengan turnover dan inventory itu persediaan. Rumusnya HPP dibagi dengan persediaan. Ya, harga pokok penjualan apa saja? Ya banyak ya. Direct material tambah direct labor ditambah FOH itu adalah harga pokok penjualan.
Jadi harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Kemudian ada lagi day of inventory, rumusnya persediaan dibagi HPP dan seterusnya seperti itu. Oke ya, perhutanan dagang, HPP dibagi dengan hutang dagang, day of payable, hutang dagang. Nah, ini semua rumus-rumus dalam keuangan ya. Kalian baca ya. Ini pemahaman-pemahaman ini. Nah, kemudian ada lagi current ratio. Current ratio itu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, kewajiban dia untuk memenuhi jangka pendek. Kalau current asset ratio dia tambah lagi current asset ratio, ada nama lagi, nanti ada lagi satu quick ratio ya. Quick ratio adalah inventory dianggap kurang liquid. Kalau current dia untuk menghitung kewajiban jangka pendek ya. Ingat, kewajiban jangka pendek kata kuncinya atau keywordnya. Jadi rumusnya aktiva lancar ya, current asset ya dibagi dengan hutang lancar. Jumlah aktiva lancar saya yang di sebelah kiri dibagi dengan hutang lancar saya yang di sebelah kanan. Itu menghitung current ratio. Oke. Kemudian quick ratio, aktiva lancar saya berapa dikurangi dengan inventory dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar saya dikurangin persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kalau tadi kan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, kalau sekarang dia harus dikurangin dulu sama inventory. Ya, ini namanya disebut dengan quick ratio. Nah, kemudian kegunaan rasio keuangan ini sebenarnya ngapain sih Pak kita belajar kegunaan rasio? Nah, ini pertanyaan kritis sebenarnya yang harus kalian renungi ya. Pak, ngapain saya belajar kayak begini? Rasio keuangan. Karena Anda adalah sebagai nanti menghitung bagaimana menganalisa laporan keuangan ya. Di mata kuliah ini atau mungkin di sub pokok bahasan ini kalian adalah tujuannya adalah menghitung, terus kemudian memprediksi, membuat portofolio kredit ya. Nah, jadi kalian harus tahu caranya bagaimana kegunaan rasio keuangan ini seperti apa. Nah, kegunaannya pertama menilai hasil operasional perusahaan. Perusahaan ini kira-kira sehat atau enggak, laba atau bangkrut ya, atau rugi gitu ya. Memahami sifat-sifat industri. Jadi kita bisa paham, oh kalau industri jasa seperti ini loh, ternyata tingkat labanya itu nggak bisa sama dengan tingkat laba perusahaan manufaktur atau perusahaan yang lain. Nah, ini ada karakternya masing-masing. Ya, makanya ada standar operasional untuk persentasenya. Ya, jadi memahami sifat industri, memperkirakan kebutuhan dana perusahaan. Kemudian indikator. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ada analisa kebutuhan kredit. Ini disebut dengan WCTO ya. Kemudian spreadsheet, net trading asset, kredit modal kerja ekspor. Nah, ini kalian baca saja. Ini pemahaman-pemahaman saja untuk kalian, untuk pemahaman lebih dalam. Ada working capital, modal kerja, tingkat perputaran modal kerja. Nah, ini rumusnya ada di of inventory, day of receivable. Di sini jelas semua sudah saya tulis rumus-rumusnya. Silakan kalian lihat dan kalian pahami ya. Di sini ada rumus-rumus yang sudah saya berikan. Oke, saya kira sampai ini saya tidak perlu jelaskan karena ini bentuk rumus. Kalian tinggal pahami dulu, baca dulu ya. Nah, ini akan menjadi pengetahuan yang baru dari investasi. Oke, baik. Saya kira itu saja. Jadi intinya dari kesimpulan dari dari sub pokok bahasan yang kita pelajari mengenai analisa laporan kredit, kalian harus tahu tadi ada 5C ya, bentuk analisa kredit. Kemudian apa saja analisa rasio tadi, apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian apa saja yang termasuk dari analisa rasio tadi, ada likuiditas, kemudian ada profitabilitas, kemudian tadi ada solvabilitas dan lain-lain. Ya, jadi intinya di sini kalian mengetahui bagaimana caranya kalian nanti bisa bekerja di dalam satu lingkungan lembaga keuangan, kemudian kalian ditugaskan menjadi seorang analisa, ya, seorang analisa. Nah, tentunya kalian harus belajar yang namanya rasio keuangan. Nah, ini penting dipahami bagi mahasiswa, karena nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam industri, khususnya industri perbankan, industri manufaktur, tidak lepas yang namanya keuangan, ya. Apapun itu, minimal keuangan itu kalian harus tahu. Entah itu posisi debit dan kredit, itu minimal kalian harus tahu. Jadi komposisi di aset, komposisi di harta dan kewajiban itu kalian minimal harus tahu. Ya, jadi itu yang menjadi urgensi di dalam pemahaman di sub pokok bahasan mengenai analisa laporan keuangan ini. Baiklah, semoga bermanfaat di PPT yang sudah saya berikan dan video ini, semoga bisa menambah wawasan Anda semua.
Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di video terakhir kita di mengenai analisa laporan kredit. Mohon maaf juga jika ada kekurangan selama nanti video ke-1 sampai video ke-15 ini mengalami kekurangan ya, baik itu dalam bentuk visual maupun dalam bentuk kelengkapan data maupun dalam bentuk uh, hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk bisa dieksplor. Silakan, saya dengan segala kekurangan saya minta maaf. Nah, silakan kalian kembangkan secara mandiri karena di video ini atau di metode pembelajaran ini diharapkan mahasiswa yang lebih aktif ya. Mahasiswa lebih aktif dan tidak tanpa mengurangi esensi dari setiap materi yang harus diberikan kepada mahasiswa. Baik, silakan explore lebih dalam lagi dan uji semua, baca minimal apa yang sudah saya berikan di dalam pokok pembahasan dari bab 1 sampai bab 15 ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita, khususnya bisa berimplikasi ya secara positif di dalam setiap pekerjaan maupun di dalam nanti kalian akan menjabat suatu posisi. Nah, pasti nanti akan ada suatu hal yang kalian flashback lagi. Oh iya benar ya, ternyata dulu saya belajar ini loh, mata kuliah ini penting loh buat saya. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera dan sampai bertemu lagi.